Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyin dengan syarah Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf ahli sunnah wal jamaah ashabil hadith dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih di awal-awal ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, jumlatu ma'alaihi ahlul hadith wa sunnah. Inilah ajaran akidah ahli hadith, ahli sunnah, yaitu al-iqraru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, yaitu mengikrarkan atau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasul-rasulnya. Sudah kita baca syarah Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz tentang al-iqrar billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut halaman 14 tentang al-iman bil malaikah, beriman kepada para malaikat-malaikat Allah. Kata Syekh, wa ammal imanu bil malaikah fahuwa an tusaddiqa biwujudihim. Adapun beriman kepada malaikat artinya adalah engkau membenarkan akan wujudnya malaikat. Ini yang juga sering dibawakan oleh para ulama dalam 4 kandungan iman kepada para malaikat, yaitu mengimani wujudnya para malaikat. Sebagaimana dalam pembahasan iman kepada Allah, kata para ulama, di antara iman kepada Allah, iman dengan wujudnya Allah, al-iman biwujudihi. Ini disampaikan oleh para ulama karena ada kelompok-kelompok sesat, bahkan kufur, yang mengingkari wujudnya Allah dari kelompok ateis, dan juga yang mengingkari wujudnya malaikat dari kelompok filsafat yang ekstrim. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam syarah Aqidah Tahawiyah dan juga ulama yang lain,
bahwasanya di antara akidah kufur kelompok filsafat yang ekstrim, mereka mengingkari wujudnya para malaikat. Mereka meyakini tidak ada malaikat itu wujudnya. Itu hanya sekedar halusinasinya para anbiya, hanyalah sekedar khayalan para anbiya. Bahkan mereka juga mengingkari adanya surga dan neraka. Kata mereka itu fiktif semuanya, tidak ada apa? Hakikatnya, nggak ada wujudnya. Ini sudah kita sampaikan di antara sumbernya karena mereka meyakini kenabian itu bukan pilihan dari Allah. Namun kenabian itu adalah hasil dari usaha orang masing-masing. Atau kalau bisa kita istilahkan, setiap orang bisa mencalonkan diri sebagai nabi, pilnab. Namun dengan syarat 3, punya kekuatan kecerdasan, kuwatu zakat. Yang kedua, kuwatu al-khayal. Ini pembahasan yang inti, yaitu mereka punya kekuatan berkhayal, berhalusinasi. Semakin kuat khayalan halusinasinya, bisa jadi apa? Nabi palsu. Siapa yang sini paling kuat khayalannya? Taib. Itu yang paling ditekankan oleh para ulama dalam pembahasan ini. Mereka mengatakan para nabi itu punya kekuatan khayalan. Di antaranya mereka berkhayal, ada malaikat naik turun, ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang menanyai di alam kubur. Kata mereka itu semuanya fiktif, nggak ada wujudnya. Itu semuanya adalah dusta. Cuma ada manfaatnya, yaitu apa? Untuk mengantarkan manusia berbuat baik. Kalau mungkin bahasa Surabaya, bujui arek-arek cilik, paham? Bujui namun untuk apa? Kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Ini akidah kufurnya kelompok filsafat yang ekstrim. Makanya filsafat, ilmu kalam itu tidak sama sekali ada hubungan dengan al-Islam, bahkan sebaliknya merusak akidah Islam dan kaum al-muslimin. Alhamdulillah sudah kita sampaikan akidahnya Imam Asy-Syafi'i, akidahnya ulama-ulama mazhab Syafi'i yang semuanya mengecam ilmu kalam yang merupakan anak cucunya dari ilmu filsafat. Itu salah satu kekufuran akidah filsafat yang mengingkari wujudnya para malaikat. Makanya ditekankan oleh para ulama, di antara kandungan iman kepada malaikat, iman dengan wujudnya malaikat. Malaikat ada wujudnya. Mereka makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Sebagaimana dalam hadis, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya, ada wujudnya. Nanti akan kita sampaikan sifat-sifat juga fisik para malaikat. Ini kata Syekh, antusaddiqa biwujudihim. Kalau tidak mengimani wujudnya malaikat, maka mereka bukan termasuk mukminin ataupun al-muslimin. Mereka al-kafirin. Sebagaimana kelompok ateis yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka kelompok-kelompok filsafat ini, mereka dengan akal piciknya mereka tidak mau mengimani yang gaib. Mereka tidak beriman dengan hal-hal yang gaib atau yang di luar panca indera. Mereka apa? Tidak mau mengimani hal-hal gaib tersebut. Sekali lagi, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mensifati pertama kali orang beriman dalam Al-Quran, sifatnya apa mereka? Yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini sifat ciri pertama orang yang beriman yang disebutkan di dalam Al-Quran, yu'minuna bil ghaib. Karena ini pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir. Di antaranya kelompok filsafat ekstrem tersebut. Mereka tidak beriman dengan yang gaib. Bahkan mereka tadi bukan hanya mengimani malaikat, namun semua yang gaib, mengimani adanya surga dan neraka. Makanya sudah pernah kita sampaikan di sini juga, Ibnu Sina yang dikenal sebagai cendekiawan muslim, padahal dikafirkan oleh banyak
para ulama, di antara sebabnya mengingkari adanya surga dan neraka karena dia termasuk kelompok filsafat yang ekstrim tadi. Ya, dan sekali lagi ini bahayanya filsafat, tidak mau mengimani yang gaib. Wa annahum ibadum mukramun, dan bahwasanya para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Ini mengambil dari ayat surat Al-Anbiya. Coba lihat ayat 26 sampai 27. Bal ibadum mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka, para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Mereka tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Dan kalau kita sudah tahu mereka hamba-hamba Allah yang mulia, kewajiban kita memuliakan mereka. Kewajiban kita berwala, loyalitas, mencintai para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mukmin dari manusia, kita wajib berwala kepadanya, loyalitas, cinta. Demikian pula ibadah Allah, hamba-hamba Allah dari kalangan malaikat, harus ada al-wala. Jangan sebagaimana orang Yahudi yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, para malaikatnya, para rasulnya, malaikat Jibril dan Mikail, maka Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Dan di antaranya kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Mereka sangat melecehkan para malaikat Allah. Di antaranya malaikat Jibril. Di antara akidah kufur mereka, Jibril salah alamat ketika menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kata mereka sebetulnya yang berhak mendapatkan wahyu Al-Quran adalah Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan mereka mensifati malaikat Jibril dengan al-khain, yang berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah jelas-jelas menyebutkan di antara ciri malaikat Jibril dalam surat At-Takwir yang sudah pernah kita pelajari tafsirnya. Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tsamma amin. Allah sifati dengan apa? Al-amin, yang amanah, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jibril pun menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Allah mengatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran. Allah yang mengatakan demikian. Cuma tadi Syiah Rafidhah sama dengan akidah bapaknya, yaitu siapa? Al-Yahud. Al-Yahud memusuhi malaikat Jibril. Anaknya juga sama, Syiah Rafidhah qatalahumullah. Nah, sekali lagi ini yang wajib diyakini, mereka hamba-hamba yang mulia. Kalau Allah memuliakan mereka, kewajiban kita juga memuliakan para malaikat. Akan tetapi sama dengan pembahasan para anbiya, para nabi, para rasul. Nabi kita Muhammad SAW, kita memuliakan, menghormati, mencintai Nabi Muhammad, namun tidak boleh sampai menuhankan Nabi Muhammad. Sama dengan pembahasan iman kepada mereka. Mereka makhluk yang Allah ciptakan. Allah katakan tadi, ibadun. Mereka adalah apa? Hamba-hamba Allah. Mereka makhluk ciptaan Allah. Meskipun mereka mulia di sisi Allah, namun tetap statusnya sebagai apa? Makhluk ciptaan Allah, bukan Rabbul Alamin, bukan Tuhan. Tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqahumullah liibadatih. Allah menciptakan para malaikat untuk beribadah kepadanya. Fala ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sesuai dengan firman Allah surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum
nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Dari sini kita tahu tadi malaikat tidak mungkin bermaksiat kepada Allah, apalagi berdemonstrasi, ya. Karena ada kelompok sesat juga dari kaum muslimin, terutama dari kelompok Harokah, naudzubillah min dzalik. Ucapannya keji kepada para malaikat. Di antara kata mereka dalil demonstrasi surat Al-Baqarah 31, malaikat demonstrasi kepada Allah. Ya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu sabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah berfirman, ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia sebagai penguasa di atas muka bumi ini. Ini kata mereka sesuai dengan akal picik mereka, sesuai dengan kesesatan. Mereka mengatakan malaikat protes kepada Allah. Alias apa? Naudzubillah min dzalik. Itu ada. Berapa tahun yang lalu pernah kita baca statement mereka. Ininya sekali lagi, ini ucapan-ucapan keji kelompok-kelompok sesat. Makanya dari mulai kelompok filsafat, kelompok ahlul bid'ah yang lain, mereka sangat amat kurang ajar kepada Allah. Di antaranya juga kelompok Harokiyin, kelompok pergerakan, di antaranya kelompok Ikhwan Muslimin, yang mana sudah mungkin pernah kita sedikit ringkas tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani yang berjudul Khurafatul Haroki. Khurafatnya kelompok Harokah atau pengikut Harokah. Tidak aneh, ya, sebagaimana ketuanya Hasan Al-Banna, pengkeramat kuburan. Bahkan mereka juga menyenandungkan ucapan-ucapan yang syirik kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pernah kita bahas. Intinya kalau pengikut mereka dari kelompok Haroki, ucapan-ucapannya kufur, ucapan yang sesat menyesatkan, bahkan tadi kurang ajar kepada Allah. Ini sudah dimaklumi, dalam artian itulah kelakuan mereka karena sudah sesat akidahnya, ucapannya, akhlaknya bejat, naudzubillahi min dzalik. Kita kembali kepada firman Allah tadi, la yasunallahu ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan tadi ini juga membantah kelompok Syiah Rafidhah yang mengatakan malaikat salah mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa yaf'aluna ma yu'marun wa la yafturun an ibadati. Mereka tidak pernah capek, lelah, bosan dalam beribadah kepada Allah. Dalilnya surat Al-Anbiya 20, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang, dan mereka tidak pernah lelah, letih, capek, tidak pernah bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kata Syekh, wal imanu bi awsafihim. Kemudian di antara kandungan iman kepada malaikat, beriman dengan sifat-sifat para malaikat. Entah sifat yang umum mencakup semua individu malaikat, atau yang berkaitan dengan sifat-sifat individu-individu para malaikat. Entah sifat yang umum maupun yang khusus, yang penting dicantumkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semua sifat malaikat yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah wajib untuk diimani. Itu bagian beriman dengan sifat-sifat malaikat. Taib. Yang perlu kita sampaikan di sini, ada sifat-sifat yang umum dalam artian ini juga ada pada makhluk yang lain.
meskipun malaikat diberikan banyak keistimewaan. Kata para ulama, di antaranya sifat al-quwa wa syiddah. Mereka adalah makhluk yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Mana dalilnya? Tadi sudah kita bacakan ayatnya. Masih ingat enggak? Nah, itu sifat malaikat Jibril secara khusus. Namun ada ayat yang lebih umum lagi. Ghiladun syidad. Di atasnya banyak malaikat-malaikat yang ghilat, yang kasar, yang syidad, yang keras. Itu kata para ulama, ciri malaikat. Mereka punya fisik yang kuat, yang syiddah, yang keras. Kemudian idhamul jismi. Mereka punya fisik yang sangat besar, yang sangat kokoh. Di antaranya malaikat Jibril, Rasul pernah melihatnya memiliki berapa sayap? 600 sayap yang menutupi jagat raya. Bahkan ketika Rasul mensifati malaikat pembawa pemikul arsy-Nya Allah, kata Rasulullah, ma baina sahmati uduni wa atiqihi masiratu sab'imiati amin. Antara pundaknya dan ujung telinganya perjalanan 700 tahun. Pernah jalan 700 tahun? Sampai mana itu? Nah, ini menunjukkan bagaimana besarnya fisik para malaikat. Bahkan yang pernah antum mungkin dengarkan kisahnya, ketika Rasul dilempari penduduk Taif dengan batu, malaikat Jibril menawarkan bantuan dari siapa? Malaikat yang menjaga gunung. Ada orang yang bisa angkat gunung? Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana besarnya fisik para malaikat. Kemudian juga di antara kata ulama, sifat malaikat ini sekali lagi yang ada isyirak, manusia juga punya sifat itu, namun malaikat memiliki kelebihan. Di antaranya juga malaikat itu sangat indah rupanya. Ada yang ingat dalilnya? Nah, malaikat itu luar biasa indah rupanya. Kisah yang masyhur, kisah seorang nabi yang paling ganteng di antaranya. Siapa? Nah, kan waktu itu ada ungkapan dari niswa fil Madinah. Ketika Yusuf datang, mereka mengatakan, ma hadza basharan in hadza malakun karim. Bukanlah ini seorang manusia, namun ini adalah malaikat yang mulia. Artinya apa? Secara asal semua orang tahu malaikat itu punya wajah yang rupawan. Itu. Kemudian juga yang mungkin pernah atau nggak tahu kita lewati atau enggak dalam tafsir surat Takwir itu, dalil ayat malaikat itu zimiratin. Kata Abdul Abbas, zimandorin jamil, yang memiliki rupa yang menawan ataupun yang indah. Ini kata para ulama di antara sifat malaikat yang wajib untuk kita imani. Karena tadi Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Kemudian ada pula sifat malaikat yang tidak ada pada manusia. Ada beberapa sifat malaikat yang tidak ada pada manusia. Kalau tadi kan ada sifat kekuatan, meskipun malaikat punya apa? Istilahnya kekuatan yang lebih. Manusia ada yang tanpa rupanya, malaikat lebih dari itu. Paham? Ini yang mustarak, yang ada kesamaan dalam kata-katanya, meskipun beda hakikatnya. Nah, di sini ada sifat malaikat yang tidak ada pada manusia. Yang pertama kata para ulama, malaikat masakinuhum fis sama. Malaikat itu tinggalnya, tempat tinggalnya di atas langit. Mulai langit yang pertama sampai yang terakhir. Mereka tinggal di atas apa? Langit. Makanya kalau kita baca ayat-ayatnya, tanazzalul malaikatu
Mereka turun yaitu dari atas langit. Demikian pula kita baca hadis Rasulullah SAW ketika wahyu turun, maka mereka pingsan, yaitu di atas langit. Ini yang pertama kata ulama di antara sifat malaikat yang tidak ada pada manusia. Kemudian ada yang kedua di sini disebutkan, nanti akan kita lewati. Kita baca saja dulu. Wa a'malihim, mengimani tugas-tugas para malaikat. Allati yakumuna biha kama ja'a fil kitabi wa sunnah. Mengimani tugas-tugas malaikat seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita sebutkan di sini, atau mungkin antum mau ikut jawab, sebutkan 10 tugas para malaikat dan siapa malaikatnya. 10 saja, jangan banyak-banyak. Ada yang hafal? Gampang, insya Allah mungkin mulai SD kita belajar sudah. Nah, ada yang bisa menyebutkan 10 saja. Ya. Ya, biar nggak ngantuk. Mikail hujan, sekarang mulai musim hujan ini. Menurunkan hujan. Yang ketiga, Israfil. Iya, yang keempat, Malaikat Maut. Malaikat Maut. Yang keempat, yang 5, Muka Nakir, menanyakan marobukan dan seterusnya. Yang ke-6, Raqib Atid. Iya, yang ke-7, itu satu gabungan itu sebetulnya. Iya, yang ke-7 apa? Malik. Menjaga. Ya, yang ke-8 nggak ada dalilnya. Ya, kalau mau disebut khazanatul jannah, ya cuma ini nama secara kelompok. Coba yang lain. Masih banyak. Coba tinggal 3. Zamannya itu satu grup dengan Malik, ya, penjaga api neraka. Banyak, kurang 3 aja. Hamatul Arsy, malaikat pemikul arsy-nya Allah. Ya, yang ke-9. Nggak dengar. Apa? Ar-Ra'du kilat atau nggak tahu, ada dalilnya dah. Taib, yang lain. Masa nggak tahu lagi? Tadi sudah Raqibun Atid. Ini ada malaikat, kata para ulama, yang menulis takdir di rahim siapa? Wanita. Paham? Itu di antara tugasnya apa? Meniup roh dan juga mencatat. Yang ke-10. Apa? Tadi sudah kita sampaikan, tidak ada dalilnya. Penjaga gunung, Malakul Jibal, sudah. Ya. Demikian pula malaikat yang sebetulnya ada, ya, meskipun kita nggak tahu nama lengkapnya atau nama, namun dikatakan malaikat yang bertugas untuk apa? Mendatangi majelis ilmu. Ya, semoga Allah menurunkan barakahnya di majelis kita. Ya, sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, kata Rasulullah, wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajari isi Al-Quran, kecuali turun kepada mereka ketenangan, rahmat Allah meliputi mereka, malaikat mengelilingi majelis mereka. Kalau mau dikatakan, kata ulama, malaikat yang tadi tugasnya mencari majelis al-ilmu. Tentunya ilmu yang dibacakan di dalamnya tadi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang sahih. Itu
tugas-tugas malaikat berserta malaikat-malaikatnya. Kemudian wal iman biman waradan nas bitasmiyatihim. Sudah kita sampaikan tadi beberapa nama mereka. Meskipun kalau mau ditambahkan lagi, ada iman secara global dan terperinci. Malaikat ada berapa jumlahnya? Bismillah. Berapa? Berapa banyaknya? 10, 20, 100, 200, 1000? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Allah mengatakan dalam surat Al-Mudaththir, tidaklah yang mengetahui tentara Rabbmu yaitu para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita imani secara global maupun terperinci, baik dari sisi namanya, sifatnya maupun tugasnya. Contoh masalah nama malaikat. Kita tahu tadi malaikat tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita imani secara global. Di sana banyak malaikat-malaikat yang kita nggak tahu nama mereka. Paham ya? Contoh dalam hadis tentang Baitul Ma'mur yang di atas langit. Tiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya tidak keluar. Sejak awal penciptaan sampai hari kiamat. Coba dihitung berapa. Kita nggak tahu nama-nama malaikat secara terperinci. Kita imani secara global. Di sana ada malaikat-malaikat, kita nggak tahu nama-nama mereka secara terperinci. Adapun yang disebutkan secara terperinci, wajib kita imani secara terperinci. Kata Syekh diantaranya mislu Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Ini dikatakan oleh para ulama 3 malaikat yang paling mulia. Sebagaimana para nabi. Semua nabi manusia yang paling mulia. Namun di antara yang mulia ada yang paling mulia. Di antaranya ulul azmi minal rusul. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula malaikat, semuanya mereka ini mulia di sisi Allah. Namun dari yang mulia itu ada yang paling mulia. Di antaranya 3 ini. Di antara dalilnya karena Rasul menyebutkannya secara khusus dalam doa istiftah beliau ketika salat malam. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Nah, ini kita imani secara terperinci. Ada malaikat yang namanya Jibril, ada malaikat yang namanya Mikail, namanya Israfil. Itu kita imani secara terperinci nama-nama mereka dan juga tadi tugas-tugas mereka. Demikian pula sifat-sifat mereka seperti Jibril memiliki 600 sayap. Kita imani secara terperinci, baik namanya, sifatnya, tugasnya, selama itu memang diperinci di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Mikail, wa Israfil. Kalau memang nggak disebutkan perinciannya, sudah, kita tidak perlu ngarang-ngarang sendiri ataupun coba-coba untuk melakukan penelitian. Ini masalah ghaib, nggak bisa diteliti. Wa malakul maut, demikian pula malaikat pencabut nyawa. Kalau penamaannya dengan Israel, kata para ulama, ini tidak ada dalilnya dari ayat ataupun hadis. Cukup kita menamai sebagaimana yang Allah namakan dalam Al-Quran, Kul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Sekali lagi penamaan dengan Israel. Penamaannya yang tidak ada dalilnya. Malaikat pencabut nyawanya ada. Paham? Makanya kaidah kita tadi kata Syekh, kita mengimani selama ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wal iman biman waradan nas, mengimani apa saja yang telah dicantumkan dalam nas, ayat atau hadis. Kalau tidak ada, maka tidak boleh kita mengimaninya, mengimani namanya. Adapun tadi malakul maut ada. Paham dong? Jangan galah paham. Wa nakul. Nah, ini yang kita bahas terakhir tadi dalam masalah mengimani sifat malaikat. Di antara sifat yang khusus bagi mereka di sini nanti. Kata Syekh, wa naqul inna man qala bi annahum inathun faqad kafara. Dan kami mengatakan, kita mengatakan, barang siapa yang menyatakan malaikat itu adalah jenisnya perempuan, jenisnya wanita, maka dia kafir.
Ya, kalau ada yang mengatakan malaikat itu jenis kelaminnya ya wanita, sekali lagi anak ulangi, barang siapa kata Syekh mengatakan malaikat itu wanita atau jenis kelaminnya wanita, maka dia kafir. Kenapa? Limukhalafatihi kitaballahi, karena itu jelas-jelas menyelisihi, menentang, mendustakan ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Az-Zukhruf ayat 19. Coba lihat ayatnya. Allah mengatakan wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka orang-orang kafir menjadikan malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah sebagai wanita, inatha. Ya, Allah telah mendustakan statement pernyataan orang-orang kafir terdahulu yang mengatakan malaikat itu perempuan. Allah dustakan. Kalau ada yang meyakini malaikat itu wanita atau jenis kelaminnya wanita, maka ini kafir atau orang itu ya keluar dari al-Islam kalau dia masih waktu itu muslim. Dapat ayatnya? Az-Zukhruf ayat 19. Asyahidu khalqahum. Kemudian Allah mengatakan, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Satu tabu syahadatuhum wa yus'alun. Akan tulis persaksian mereka, diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, kata ulama, di antara sifat malaikat yang beda dengan manusia, yang nggak sama dengan manusia, tidak boleh mensifati mereka dengan apa? Wanita. Paham? Atau menyamakan ada laki dan apa? Perempuan, tidak ada. Ya. Wallahu alam, dulu kita seingat ana waktu tahun ketiga, waktu kuliah di Madinah, Universitas Islam Madinah, itu ada pelajaran iman kepada malaikat. Ya, dosen kita pernah membahas masalah ini, yang kesimpulannya ya cukup mengatakan sebagaimana kata Al-Quran, ibadur rahman. Malaikat adalah ibadur rahman, titik sudah. Paham? Kalau perempuannya sudah jelas Allah mendustakannya. Allah ya membantah statement orang kafir tersebut. Cukup mengatakan malaikat ibadur rahman. Paham dong? Dan ini yang disebut oleh para ulama tadi, sifat yang tidak ada pada manusia dan juga pada apa? Al-jin. Enggak dikatakan laki, enggak juga dikatakan apa? Perempuan. Cukup ibadu ar-Rahman. Nah, kemudian juga kita mau tambahkan, ya kalau mau ditambahkan lagi di antara sifat malaikat yang ya tidak sama dengan manusia, yaitu tadi. Kalau manusia, jin juga kadang maksiat, kadang apa? Taat. Sedangkan malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, itu di antara 3 sifat malaikat yang tidak ada pada makhluk yang lain, baik jin maupun manusia. Paham dong? Bismillah. Demikian pula kata Syekh, ditegaskan lagi juga yang kita sampaikan tadi, wala yuqalu innahum dzukur. Dan demikian pula tidak boleh mengatakan mereka apa? Laki-laki, karena tidak ada nasnya dalam Al-Quran. Seandainya ya itu dzukur laki-laki, maka Allah akan apa sebutkan ya membantah statementnya orang-orang kafir tadi. Mereka bukan inathan, tapi Allah tidak pernah menyebutkan mereka dzukur. Nah, maka kata beliau dan juga para ulama yang lain, maka tidak boleh dikatakan juga mereka dzukur laki-laki. Itlam yarid fi dzalika nassun sahih. Karena tidak ada nas yang sahih, yang sharih tentang hal ini. Sekali lagi cukup mengatakan ibadu ar-Rahman. Malaikat adalah ibadur Rahman. Dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak menetapkan hal-hal yang gaib kecuali dengan ad-dalil. Kita menetapkan apa yang ditetapkan, kita menafikan apa yang dinafikan oleh an-nas. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan al-iman bil malaika.
kalau kita simpulkan dari penjelasan Syekh tadi, seperti yang juga disampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang iman kepada malaikat, ada 4 kandungannya. Yang pertama, mengimani wujudnya para malaikat. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama malaikat secara global maupun terperinci. Kemudian yang ketiga, mengimani sifat-sifat para malaikat, juga sama, secara global maupun terperinci. Kemudian yang keempat, mengimani tugas-tugas para malaikat secara global maupun terperinci. Ya, semuanya harus berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dibahas oleh para ulama di antara buah mengimani para malaikat Allah, al-iman bil malaika. Di antaranya yang pertama, ini semakin menunjukkan akan keagungan dan kekuasaan Allah. Ketika kita mengetahui bagaimana para malaikat dengan tadi kekuatan mereka, dengan bagaimana pencipta mereka yang sangat luar biasa, maka ini menunjukkan akan kekuasaan sang Khalik-nya. Ya, malaikat seperti tadi, malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang bisa menutup jagat raya. Ini menunjukkan bagaimana keagungan sang Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, di antara buah beriman kepada malaikat semakin menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kalau mau dilanjutkan, kalau kita mengetahui bagaimana keagungan sang penciptanya, kewajiban kita hanya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara buah beriman kepada malaikat, ini menunjukkan bagaimana rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Ya, kalau tadi menunjukkan akan keagungan Allah, atau semakin menunjukkan akan keagungan Allah, ini juga semakin menunjukkan akan rahmat, kasih sayang, dan kelembutan Allah kepada hamba-hambanya. Bagaimana tidak? Seperti tadi, malaikat di antara tugasnya menurunkan hujan. Kita sudah merasakan sendiri bagaimana panasnya Surabaya. Ya, namun dengan adanya hujan, lumayanlah. Paham? Betul enggak? Ya. Ini tugasnya siapa menurunkan hujan? Malaikat. Allah turunkan malaikat untuk apa? Memperhatikan hamba-hambanya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau turun hujan kita baca apa? Kalau selesai hujan, alhamdulillah masih apa? Ini murojaah karena sudah mulai apa? Hujan-hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah mutirna bi fadlillah wa rahmat. Ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antaranya apa? Ini tugasnya malaikat Mikail, ya, menurunkan hujan tersebut. Lebih dari itu, malaikat Jibril Allah turunkan, Allah utus untuk membawa apa? Yang lebih daripada hujan. Ya, orang yang nggak ada hujan pun kalau dia di atas Al-Quran dan Sunnah dalam keadaan fi sa'adah. Ya, makanya Allah menamakan malaikat Jibril dengan apa? Waruh, tanazzalul malaikatu waruh. Malaikat Jibril diutus untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kan wahyu ibaratnya seperti apa? Ruh dalam jasad. Makanya malaikat Jibril dinamakan apa? Ruh, karena ibaratnya tanpa Al-Quran yang dibawa oleh Jibril, manusia hatinya mati. Paham tak? Ya, dan 3 malaikat ini secara umum memang ditugaskan lil haya, untuk kehidupan. Jibril untuk menghidupkan apa? Hati lewat Al-Quran. Mikail diturunkan, diutus oleh Allah untuk menghidupkan apa? Tumbuh-tumbuhan yang kering kerontang kalau tidak ada apa? Hujan. Paham? Yang ketiga, malaikat Israfil
juga sama tugasnya untuk menghidupkan apa? Yang sudah di alam barzakh. Paham tuh? Makanya kata ulama, 3 malaikat ini yang paling mulia sebagaimana yang sudah sebutkan tadi dalil-dalilnya. Kemudian yang ketiga tadi, atau yang ketiga dari buah mengimani para malaikat, kita dianjurkan untuk mencintai para malaikat dan mengikuti jejak para malaikat. Ya, untuk apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah, la ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebagian ibadah disebutkan tentang malaikat. Sebagaimana apa? Shaf dalam apa? Salat. Rasul sebutkan dalam hadis tentang apa? Kita disuruh apa? Bershaf sebagaimana shafnya para malaikat. Demikian pula dengan yang lainnya. Intinya itu di antara buah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Atau tidak ada? Yang masalah hujan. Iya. Baik, yang pertama kalau sekedar dia berharap kepada Allah tidak ada masalah. Namun kalau sampai dia mencelah angin, mencelah, ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.